A few moments later. Halo semuanya, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Clarissa Alia Putri dari Universitas Jenderal Sudirman dengan prodi Ilmu Politik NIM F1D 023034. Aku di sini sebagai moderator. Aku mempersilakan Akbar untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Setiawan Bambang Purwana, biasa dipanggil Akbar. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM F1C023148. Saya di sini sebagai narasumber yang menjawab pertanyaan nomor 4. Dan teman saya Putri, silakan perkenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari jurusan Ilmu Politik dengan NIM F1D023039. Dan saya Listia Ayu Maulidina dari jurusan Sosiologi dengan NIM F1A023122. Saya Zahra Fauzia Yusuf dari jurusan Sosiologi dengan NIM F1A023159. Oke, di sini kita akan berdiskusi ya. Jadi podcast kali ini kita akan dengan tema diskusi. Jadi kita di sini mengangkat film apa sih? Aku jawab ya. Untuk hari ini kita tuh akan mengangkat film dan mendiskusikan mengenai film G30 SPKI, di mana film ini tuh mengisahkan peristiwa pembantaian oleh Partai Komunis gitu. Kita bakal bahas film G30 SKPKI ya. Buat Listia sendiri, kamu tahu nggak sih kayak garis atau sinopsis dari film ini? Tahu, tapi mungkin karena udah lama nonton jadi kayak rada-rada lupa. Cuman paling tahu ini kayak garis besarnya aja, kan mengenai kayak pembantaian gitu kan. Terus nanti kayak ada 7 jenderal kita atau kayak jenderal militer kita yang kayak dibantai gitu. Terus nanti kayak ada, kalau nggak salah, pembagian kudeta atau ada masalah di kudetanya gitu sih. Oke, gitu. Kalau buat Zahra sendiri, bisa ngebandingin nggak sih sama ideologi Pancasila itu sendiri? Kalau G30 SPKI itu kan ideologi komunis ya. Berarti kita bandingin ideologi komunis sama Pancasila. Kalau dasar filosofis ideologi Pancasila itu kan berlandaskan 5 sila Pancasila yang udah kita tahu gitu kan. Di situ mencerminkan dan dibutuhkan itu sama negara kita yang beragam, intinya sesuai sama Indonesia sebagai negara kepulauan gitu. Nah, kalau dasar dari ideologi komunisme itu meyakini bahwa ada perbedaan kelas dalam sebuah negara. Jadi alat-alat produksi itu milik bersama. Dan menurut aku ini merugikan kita sebagai individu sih. Contohnya aja, kita tuh punya aset tanah gitu yang kita beli pribadi, tapi malah diakuisisi jadi milik bersama. Di sini aja kita tahu kalau ideologi komunisme ini nggak peduli dengan hak asasi manusia. Nah, kalau HAM aja nggak diperhatikan, hukum negara itu bisa aja hilang karena udah gak diperlukan lagi gitu. Terus dari sistem politiknya, kalau ideologi Pancasila itu mengandung prinsip demokratis, keadilan sama kebebasan. Nah, kalau ideologi komunisme ini menganut sistem politik satu partai, itu partai komunis, gak ada oposisi. Ini jelas bahaya sih. Kalau gak ada oposisi tuh satu partai ini akan dianggap benar selamanya gitu, meskipun ada penyelewengan, karena gak ada yang berani bersuara gitu. Bakalan ada ancaman kalau kita nih masyarakat biasa bersuara gitu, gak demokratis banget kan. Jadi intinya tuh ideologi Pancasila menekankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan ideologi komunisme itu menekankan pada kepemilikan bersama tanpa memikirkan hak individu gitu. Oke, begitu. Segitu ya dari Zahra. Kalau buat Akbar sendiri, masih relevan nggak sih ideologi Pancasila untuk saat ini? Terus juga mungkin ada tambahan ya, pertanyaan dari aku. Kenapa sih, dan ada contoh real life-nya nggak? Oke, jadi saya mau menjawab masih relevankah untuk ideologi Pancasila untuk saat ini? Jawabannya itu masih, karena kan bangsa Indonesia ini kan memiliki berbagai macam ragam dari suku, agama, ras serta budaya yang berbeda-beda, yang dimana ideologi Pancasila ini kan isinya itu kayak nilai mencakup nilai-nilai luhur yang berbudaya dan religius, serta
em, apa kumpulan dari norma-norma yang berdasarkan dari sila-sila Pancasila. Jadi menurut saya itu ideologi Pancasila sangat penting sih untuk saat ini karena karena ideologi Pancasila itu sangat perlu sih untuk apa sih ya menyatukan bangsa-bangsa kita yang berbeda dari suku, baik itu suku, agama, ras serta budaya. Terus juga contoh nyatanya itu kayak misal di sila pertama itu kan tidak ada kayak apa namanya pemaksaan kayak suatu orang individu untuk memeluk agama yang lain, itu kan tidak ada paksaan. Jadi itu merupakan contoh individu dari ideologi Pancasila itu sendiri. Oke, aku mau nambahin dari pendapatnya Akbar. Kalau menurut aku ya sama kayak Akbar, ideologi Pancasila juga masih sangat relevan hingga saat ini. Kenapa? Karena Pancasila bukan hanya sekedar ideologi biasa, tetapi Pancasila itu juga sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kalau tadi Akbar udah ngasih contoh untuk sila pertama, mungkin aku bisa ngasih contoh untuk sila ketiga, di mana nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga itu mengharuskan kita untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia, meskipun kita berasal dari daerah, budaya, agama, dan suku yang berbeda. Oke. Mungkin dari kalian yang mau nambahin sesuatu kah? Silakan Listia buat nambahin. Kalau aku setuju banget sih, karena ya ideologi Pancasila dari dulu, kalau misalkan kita tiba-tiba berubah ideologi kan pasti kayak ada perubahan dari segi, bisa dari segi pemerintahannya juga, dari segi kayak masyarakatnya juga gitu. Apalagi kalau ini kan kita bandingin dari ideologi komunisme sama Pancasila. Nah, kalau misalkan ideologi Pancasila dibandingin sama ideologi lain, contohnya kayak ideologi nasionalisme, itu juga kayak bakalan ini loh, nggak bisa menjamin kalau misalkan masyarakat Indonesia tuh bisa patuh sama ideologi yang ada. Jadi memang yang paling pas tuh cuma Pancasila untuk saat ini gitu loh. Jadi bener-bener belum ada ideologi yang lebih pas di Indonesia selain Pancasila sendiri. Oke, cukup sekian dari diskusi kelompok kami mengenai film G30 SPKI. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau dari aku sih cukup ya. Sudah, Oke. nggak ada tambah lagi. Jika tidak ada tambahan lagi dari kami, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Bye.